Pada zaman dahulu kala, terdapat dua orang miskin bertetangga, yang satu lumpuh dan yang seorang lagi buta. Mereka berdua mengalami keterbatasan sehingga tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang umum dikerjakan orang-orang di sekitarnya. Kerjanya setiap hari hanya duduk di tepi jalan menunggu belas kasihan orang yang lewat. Keduanya hidup layaknya sepasang sahabat yang selalu menjalani hidup bersama setiap hari. Jika mereka bepergian, maka si buta yang menggendong dan si lumpuh penunjuk jalannya. Pada suatu hari, mereka berdua berbincang-bincang tentang pekerjaan mereka. Tatkala mereka kembali ke rumah pada sore harinya, berkatalah si lumpuh, "Saya lihat makin hari makin tipis penghasilan kita. Seperti pada hari ini, tak cukup untuk keperluan di rumah." Menjawablah si buta, "Memang benar apa yang kamu katakan itu. Tetapi menurut pendapatmu, bagaimana cara kita mengatasinya?" Kata si lumpuh, "Menurut hemat saya, sebaiknya kita tidak hanya duduk menunggu sepanjang hari di pinggir jalan. Bukankah ada perkataan ulama bahwa duduk itu baik, tetapi berjalan itu jauh lebih baik. Karena itu, bagaimana kalau kita pergi mengunjungi rumah orang-orang kaya meminta sedekahnya?" Berkatalah si buta, "Apa yang kamu katakan itu betul. Namun hal itu cukup berat, terutama bagi yang mendukung atau yang menggendong. Seandainya ada pemberian rezeki dari Tuhan, bagaimana cara kita membagi rezeki tersebut?" Jawab si lumpuh, "Engkau dua dan saya satu bagian, sebab engkau yang menggendong. Tetapi kamu harus berhati-hati, jangan sampai kita jatuh." "Baiklah kalau begitu, dan mulai besok kita mulai jalan," kata si buta. Keesokan harinya, pergilah mereka berdua mendatangi rumah-rumah orang kaya sambil menadahkan kedua belah tangannya. Akan tetapi, alangkah kecewanya, sebab kebanyakan di antara mereka itu mengusirnya atau menutup pintu. Dalam hati si lumpuh dan si buta, tentu orang-orang kaya jauh lebih pengasih daripada orang-orang miskin. Namun kenyataannya malah terbalik. Lebih banyak orang miskin yang dermawan dan pengasih. Pada saat yang demikian, tiba-tiba teringat oleh mereka sebuah cerita lama, bahwa di puncak gunung selatan ada sebuah gua yang di dalamnya terdapat banyak perhiasan dan aneka peralatan atau perabot yang terbuat dari emas. Tidak ada yang berani mendekatinya karena takut terhadap raksasa putih pemakan orang yang menjadi penghuninya. Bagaimana pendapatmu, lumpuh, jika kita pergi ke sana mengadu jiwa? Siapa tahu Tuhan memberkati kita, sehingga raksasa putih itu dapat kita usir, kata si buta. Menjawablah si lumpuh, "Baiklah, saya setuju saja, asalkan engkau bersedia menggendongku. Sebab perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya. Kita harus mendaki, menuruni lembah, dan harus melintasi beberapa buah sungai yang diperkirakan airnya sangat deras." Berkatalah si buta, "Biarlah kita coba dahulu, karena hanya dengan kerja keras dan pasrah kepada Tuhan, kita akan mencapai maksud atau cita-cita kita. Penderitaan mana lagi yang lebih besar daripada menadahkan tangan kepada orang lain, lalu diusir dan ditutupkan pintu?" Setelah itu, berangkatlah keduanya menyabung nyawa naik ke puncak gunung selatan. Banyak hal menakutkan yang mereka dapati di dalam perjalanannya. Mereka menjumpai ular kobra yang besar, ular sawah yang seperti batang kelapa, kerbau liar, sungai lebar berbuaya, dan sebagainya. Jalanan yang ditempuh adalah satu-satunya jalan menuju ke sana. Tebingnya curam dan sangat mengerikan serta tertutup awan. Kira-kira sekitar sebulan lamanya di dalam perjalanan, baru mereka tiba di puncak gunung.